saudara-saudara, salam jumpa bersama dengan Pinggan Misteri. Kita kembali bertemu dalam acara Wajah Allah. Saudara-saudara, tahukah Anda bahwa Allah selalu memberikan kepada kita karunia untuk menjalani sebuah kehidupan yang berkemenangan. Dan salah satu karunia yang merupakan kuasa yang ampuh dalam kehidupan orang percaya adalah sukacita. Sukacita diberikan Tuhan kepada kita untuk menghadapi masalah-masalah yang sulit dalam kehidupan, bahkan masalah yang paling berat sekalipun. Sukacita Tuhan berikan juga bagi kita untuk menghadapi serangan musuh yang senantiasa berusaha menghancurkan kehidupan kita. Ketika orang percaya memiliki sukacita dalam kehidupan ini, maka dia bisa menyaksikan Tuhan dalam hidupnya. Bisa Anda bayangkan, apabila kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan ini dengan muka yang muram, kemudian tidak bersemangat, apa yang menjadi kesaksian kita? Karena itu sukacita merupakan kuasa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk menyaksikan Tuhan. Sukacita juga merupakan kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan supaya kita mengalami kepenuhan dalam hidup ini, meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kepada kita kesehatan. Nah, masalahnya kemudian begini, seringkali musuh berusaha untuk merampok sukacita Anda. Dia tidak akan diam melihat Anda mengalami sebuah kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Ada beberapa hal dalam kehidupan ini yang bisa merampas sukacita dalam kehidupan Anda. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang bisa merampas sukacita dalam kehidupan Anda. Yang pertama adalah iri hati atau cemburu. Ketika seseorang merasa iri hati dan cemburu kepada orang lain, maka dia tidak lagi bisa untuk melihat hal-hal baik dalam kehidupannya. Orang yang iri hati dan cemburu kepada orang lain akan mengatakan begini, andaikan saya sepintar dia, andaikan saya setampan atau secantik dia, andaikan saya memiliki hal-hal yang baik yang dimiliki oleh dia. Masalahnya kemudian, saudara-saudara, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita tidak bisa untuk melihat kekuatan dalam diri kita. Kita diciptakan unik oleh Tuhan. Apa yang ada pada diri saya tidak ada pada diri Anda. Apa yang ada pada diri Anda tidak ada pada diri orang lain. Jadi setiap kita diciptakan unik oleh Tuhan. Dan ketika kita melihat kepada orang lain, cemburu kepada apa yang dimiliki orang lain, maka kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Ketika kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, pertanyaan yang muncul, apakah kita bisa mengembangkan diri kita? Tidak bisa. Padahal saudara-saudara, ketika Anda mengatakan, saya mungkin tidak sehebat dia, memang ukuran yang Anda ukurkan kepada orang lain, kehebatan yang Anda inginkan, yang ada pada diri orang lain tidak Anda miliki. Tetapi sebaliknya, ketika Anda mengatakan, oke, saya tidak sehebat dia, tetapi saya memiliki kelebihan ini yang tidak dimiliki oleh dia. Nah, disitulah ketika Anda melepaskan rasa cemburu Anda dan masuk ke dalam apa yang Anda miliki dalam kehidupan ini, prinsip talenta akan berlaku. Tiap orang diberikan talenta yang berbeda-beda. Ada yang 2, ada yang 5, ada yang 1, 2, dan 5. Tetapi jangan lupa bahwa dalam prinsip talenta itu, ketika seseorang fokus pada talentanya, berusaha mengembangkan talentanya, maka akan terjadi pelipat gandaan. Orang yang mengabaikan talentanya akan diambil atau berkurang atau tidak bertambah. Dengan demikian, ketika kita merasakan bahwa kita cemburu kepada orang lain, hal yang paling penting yang mesti kita ingat adalah bukan persoalan Anda tidak memiliki ini, tidak memiliki itu, dan seterusnya. Tapi persoalannya adalah, apakah Anda melihat dan tahu apa yang Tuhan berikan kepada Anda dan apa yang Anda miliki? Bila Anda tahu, bila Anda mengenalnya, apakah Anda mengupayakannya untuk terus berkembang? Ketika Anda cemburu, maka Anda tidak melihat, mengenal apa yang Anda miliki, bahkan berusaha untuk mengembangkannya. Sebab itu, cemburu akan merampas sukacita Anda.
Cemburu akan membuat Anda melihat bahwa Anda tidak diberkati, orang lain diberkati. Cemburu akan membuat Anda tidak bisa melihat kemampuan Anda mengembangkannya sehingga Anda merasakan sukacita karena Anda bertumbuh, berkembang, dan kemudian berdampak. Jadi, ketika kita tahu bahwa kecemburuan merampas sukacita kita, maka hal yang disarankan bagi Anda adalah lihatlah apa yang baik pada diri Anda. Kembangkan itu, hargai itu sebagai sebuah pemberian Tuhan. Jangan melihat pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Seringkali orang mengatakan rumput tetangga lebih hijau dan lebih baik daripada rumput kita sendiri. Tetapi yang mau dikatakan pada saat ini kepada kita adalah lihatlah pada apa yang kita miliki. Sebab ketika kita melihat pada apa yang kita miliki, kita menghargainya, kita mengembangkannya. Terjadi di situ pelipat gandaan, ada sukacita di situ. Hal yang kedua yang merampas sukacita dalam kehidupan seseorang adalah ketika dia tidak merasa puas tentang apa yang dia terima dalam kehidupan ini. Memang begini, kita bisa saja tidak merasa puas atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa saja mengeluh tentang banyak hal karena tidak puas. Mengeluh tentang cuaca, tidak puas terhadap keadaan kehidupan keluarga, tidak puas terhadap pekerjaan, tidak puas terhadap sikap anak-anak, dan banyak hal. Sekali-kali bila kita tidak puas dengan apa yang kita alami, tidak masalah. Masalahnya kemudian ketidakpuasan ini bila menjadi sebuah kebiasaan. Anda tahu yang saya maksudkan. Ada orang yang memiliki kebiasaan tidak puas terhadap segala sesuatu yang dia lihat, terhadap segala sesuatu yang dia jumpai dalam hidup ini. Akhirnya yang keluar dari dalam mulutnya seringkali adalah keluhan, dan keluhan. Saudara-saudara, karena tidak puas merampas sukacita Anda, maka berhentilah mencari alasan untuk tidak puas dalam kehidupan ini. Lalu satu hal yang saya mau katakan kepada Anda untuk melawan ketidakpuasan yang merampas sukacita Anda, maka ingatlah begini bahwa Tuhan memberikan kepada Anda sukacita untuk melawan ketidakpuasan Anda. Bagian firman Tuhan dari Nehemia pasal 8 ayatnya yang ke-11b bunyinya begini. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu. Ketika kita mengeluh, kita merasa bahwa hidup ini terasa sangat susah. Ada begitu banyak persoalan dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan, orang Israel di tengah-tengah keadaan hidup yang tidak mudah. Bayangkanlah, mereka dari pembuangan, mereka harus membangun kota mereka yang porak-poranda, dimulai dengan tembok Yerusalem. Dan ketika mereka membangun, mereka tengah ada dalam ancaman musuh. Mereka menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Tapi bagian firman Tuhan ini mengatakan begini, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan. Ketika kita tidak puas dengan hidup ini, ada kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan. Sukacita merupakan pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang percaya, kepada Anda dan saya. Sukacita Tuhan itulah yang menjadi perlindungan kita. Kalau kita merasakan dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak adil, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ada hal-hal yang mengganggu perasaan Anda, merampas sukacita Anda tidak puas dengan itu, ingatlah bahwa Tuhan memberikan kepada kita sukacita. Dan sukacita Tuhan itulah yang menjadi perlindungan bagi kita. Janganlah kamu bersusah hati, karena sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu. Ketika kita merasakan kesusahan, ketika kita merasakan tekanan, ketika kita merasakan apapun yang membuat kita tidak puas, ingatlah bahwa Tuhan memberikan kepada kita sukacita sebagai perlindungan dalam kehidupan kita. Tentunya kita masih ingat, dalam khotbah minggu lalu saya membedakan antara bahagia dan sukacita. Bahwa sukacita adalah kuasa yang membuat hidup kita tetap tenang, tetap kuat, tetap memiliki kedamaian, berdasarkan iman kita pada Tuhan. Bukan berdasarkan keadaan. Bukan berdasarkan keadaan. Tidak puas adalah perasaan berdasarkan keadaan. Sukacita berdasarkan pemberian Tuhan
adalah sebuah keadaan di mana kekuatan kuasa Tuhan yang memberikan kepada kita ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, bahkan dalam situasi hidup yang sulit. Saat ku lemah, kau selalu di sisiku. Saat ku letih, kau selalu menggendongku. Kau selalu hadir di dalam kekalutan hidupku. Kau penolongku di setiap waktu. Kasih sayangmu tak pernah jauh dariku. Kau selalu hadir di dalam doaku. Dengan apakah kan ku balas kemurahan-Mu Tuhan? Utuslah aku untuk melayani-Mu. Kalau ku tetap berdiri, itu bukan kuatku, tapi semua karena kasih sayang-Mu. Dalam kelemahanku, dalam doaku berseru, Tuhan Yesus, Kau penolongku. Kasih sayang-Mu tak pernah jauh dariku. Kau selalu hadir di dalam doaku. Dengan apakah kan ku balas kemurahan-Mu Tuhan? Utuslah aku untuk melayani-Mu. Kalau ku tetap berdiri, itu bukan kuatku, tapi semua karena kasih sayang-Mu. Dalam kelemahanku, dalam doaku berseru, Tuhan Yesus, Kau penolongku. Kalau ku tetap berdiri, itu bukan kuatku, tapi semua karena kasih sayang-Mu. Dalam kelemahanku, dalam doaku berseru, Tuhan Yesus, Kau penolongku. Oh Tuhan Yesus, Kau penolongku. Saudara-saudara, carilah alasan untuk merasa puas atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada Anda. Temukan itu, dan ketika Anda menemukan hal-hal yang Anda memiliki alasan untuk merasa puas, pujilah Tuhan. Pujilah Dia, bersyukurlah kepada Dia. Karena justru ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka ada kekuatan dan kuasa Tuhan yang memberikan sukacita kepada kita. Mazmur 28 pada ayatnya yang ke-7 bilang begini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah, tadi dibilang gini, bahwa pemazmur mengatakan dalam kepercayaannya dia mencari apa sih yang dia bisa syukuri, apa sih yang kemudian dia bisa katakan kepada Tuhan sebagai ungkapan terima kasihnya pada Tuhan. Jadi ketimbang merasa tidak puas, dia berusaha untuk mencari
apa yang memuaskan dirinya. Dan dia bilang bahwa Tuhan memuaskan dia karena Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah perisai, Tuhan adalah pelindung, dan juga yang memberikan kepada dia energi menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan yang jadi perisai dan pelindung, maka dia bilang dia bisa beria-ria, dia bisa bersukacita, dia bisa bergembira. Hal yang berikut yang dapat memberikan sukacita kepada Anda adalah usahakanlah kebaikan orang lain. Memberi. Usahakanlah kebaikan orang lain. Seringkali dalam kehidupan ini, kita merasa tidak bahagia, merasa tidak lengkap, dan kita merasa bahwa karena kita memiliki kurang banyak. Lalu kita berusaha untuk memiliki lebih banyak. Kita berusaha untuk mempunyai lebih banyak. Kita bekerja lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak. Tetapi hasilnya seringkali nihil, nol. Kenapa? Karena kita lupa bahwa sebenarnya kebahagiaan kita diletakkan bukan pada memiliki lebih banyak, bukan pada mendapatkan lebih banyak, bukan pada kemudian mempunyai lebih banyak, tetapi pada memberi dan berusaha untuk melihat dan memenuhi kebutuhan orang lain. Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-20, dalam ayatnya yang ke-35, ayatnya yang ke-35, Kisah Para Rasul 20 ayat 35 bilang begini, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mengapa demikian? Tuhan memberikan kepada kita dengan ukuran sebanyak yang kita berikan kepada orang lain. Seringkali orang merasakan, kenapa saya tidak bahagia? Kenapa saya tidak merasakan sebuah kelegaan dalam hati kita? Nah, ketika kita memberikan kepada orang lain, ada kelegaan, ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Selain itu, saudara-saudara, ketika kita mencari apa yang dibutuhkan oleh orang lain dan kita memberikannya kepada orang lain, ada keuntungan bagi kita. Sebab dengan apa yang kita berikan kepada orang lain, dengan demikian juga Tuhan akan menambahkan kepada kita hal-hal yang Dia percayakan kepada kita untuk kita kelola. Prinsipnya seperti ini. Apabila kita menerima berkat Tuhan dan tangan kita terbuka, kita menerima dan kita siap untuk melepaskan berkat itu kepada orang lain. Berbeda apabila kemudian kita menerima dan kita menggenggam. Ketika kita menggenggam, maka genggaman itulah yang menjadi kepunyaan kita. Artinya, kita tidak siap kembali menerima berkat Tuhan karena tangan kita menggenggam. Tetapi ketika tangan kita terbuka untuk menerima dan memberikan kepada orang lain, maka kita siap juga untuk menerima dari Tuhan. Sebanyak apa yang Anda berikan kepada orang lain, sebanyak itu pula yang Tuhan berikan kepada Anda dalam kehidupan ini. Ketika Anda mampu mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Anda dengan memberikan bagian orang lain yang Tuhan titipkan kepada Anda, maka Tuhan akan menambahkannya kepada Anda, dan itu menjadi sukacita dalam kehidupan Anda. Anda tidak perlu berlelah-lelah untuk mencari, berusaha sekuat tenaga untuk mencari, tetapi ketika Anda memperhatikan kebutuhan orang lain, Tuhan menambahkannya, ada sukacita dalam kehidupan Anda. Yang kedua, ketika Anda berbuat baik, tak usah untuk meminta orang lain membalas kebaikan Anda. Ada pepatah yang mengatakan begini, ketika Anda melakukan kebaikan kepada orang lain, lupakanlah. Tetapi ketika orang lain melakukan kebaikan kepada Anda, ingatlah. Maka, satu hal yang penting di sini, ketika Anda melakukan kebaikan, lupakan, tetapi pandanglah wajah orang yang menerima kebaikan Anda. Ketika wajahnya Anda lihat, ketika dia bersyukur, ketika itu hati Anda pasti merasakan sukacita yang sangat berbeda dengan ketika Anda menerima. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan tadi mengatakan bahwa berkat memberi lebih daripada berkat menerima. Anda akan merasakan detak jantung Anda yang lebih kuat. Rasa yang mengalir dari sini ke perut Anda, sebuah sukacita kelegaan ketika Anda memberikan kepada orang lain apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan ini. Bahkan ketika hal itu pun Anda tahu, Anda mau menggangnya sebagai sebuah kebutuhan, tetapi Anda melepaskannya kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada Anda. Pada saat itu, sukacita Anda akan berlimpah. Hal yang ketiga, hal yang terakhir adalah berbicara tentang bagaimana kita
merasakan sukacita ketika kita melihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain dan kita memberikannya kepada orang lain. Nah, prinsip ini sebenarnya berlaku dalam sebuah pelayanan. Ketika kita berbicara tentang pelayanan, maka kita melihat, selalu kita melihat, bukan kemudian kita melakukan itu supaya kita dipuji, tetapi kita memberikan diri kita untuk melayani, karena kita tahu bahwa dalam pelayanan, ketika kita melayani orang-orang yang membutuhkan, beban saya berat. Tapi ketika saya melayani, saya melihat ada orang yang lebih susah daripada saya. Ketika saya melayani, saya melihat bahwa ada orang-orang yang saya penuhi kebutuhan mereka. Dan kalau saya melihat ada orang yang lebih susah daripada saya bisa merasa puas dengan hidup saya. Saya bersyukur bahwa saya masih bisa membantu orang yang hidupnya lebih sulit daripada saya. Dan ketika saya merasa bahwa saya susah dalam kehidupan ini, saya melayani orang yang mengalami kesusahan di dalamnya, saya melihat bahwa mereka tertolong, maka saya akan dihiburkan. Prinsip pelayanan seperti itu. Jadi, supaya Anda memiliki sukacita, maka penuhilah kebutuhan orang lain. Carilah cara untuk melayani orang lain. Saat ini apabila Anda bingung mengatakan, bagaimana saya harus melayani orang lain? Lihat kiri kanan Anda. Lihat pada orang-orang yang sekeliling Anda. Anda akan menemukan cara untuk melayani orang itu. Seandainya saja Anda tidak terlalu fokus pada kehidupan Anda, maka Anda akan melihat bahwa di sekitar Anda ada begitu banyak cara yang bisa dipakai untuk melayani orang lain. Tidak perlu Anda menjadi majelis jemaat, menjadi pendeta, koordinator unit, ataupun pengerja di gereja. Cukup Anda mempunyai hati yang peduli, yang tahu kebutuhan orang lain dan bergerak untuk memenuhinya. Ketika Anda melakukannya, ada sukacita Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan Anda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada saat ini bersama dengan penyiar misteri dalam acara Wajah Allah. Harapan dan doa kami seluruh kru penyiar misteri adalah apa yang kami lakukan betul-betul boleh menjadi berkat dalam kehidupan saudara-saudari. Tolong tetap doakan kami. Kami tidak akan mampu melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini tanpa doa daripada saudara-saudari. Doa saudara-saudari menjadi kekuatan dan kuasa bagi kami untuk tetap melayani. Ketika saudara-saudari menonton dan menyaksikan tayangan ini, itu pun menggugah semangat kami untuk terus melayani, karena kami percaya bahwa apa yang telah Tuhan taruh dalam diri kami berguna bagi saudara-saudari. Semuanya untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Kamu dapat, kamu bisa, karena Tuhan mengasihimu. Sampai jumpa kembali bersama dengan penyiar misteri di minggu depan dalam acara yang sama, Wajah Allah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.